Sesi plenary session ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Andi Fakhrudin Benyamin, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Vinasim. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Andi menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Diponegoro dan mengambil spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin tahun 1994. Kemudian beliau mendapatkan gelar konsultan hemato-onkologi medik di Universitas Indonesia dan beliau kemudian melanjutkan S3 doktoralnya di Universitas Hasanuddin. Saat ini, Dr. Andi bekerja sebagai salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran. Kepada Dr. Andi, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara panitia yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berperan pada acara ilmiah yang sangat terhormat ini. Guru besar, senior, sejawat sekalian yang kami hormati, selamat datang pada acara plenary session pada Medical Studium Generale 2022 yang diselenggarakan oleh pengurus besar ID dan pengurus besar PABDI. Pada sesi ini, panitia telah memilih dua topik yang dirasa sangat penting dan perlu untuk disampaikan, yaitu seperti yang disampaikan tadi adalah pertama, tentang bagaimana terapi geganasan secara sistemik, khususnya tumor solid, pada era precision medicine. Ya. Precision medicine tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Umum PB PABDI, Dr. Sali, pada lecture tadi, keynote lecture tadi, pentingnya precision medicine. Dan yang kedua adalah bagaimana atau apa yang terjadi setelah insya Allah berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Guru besar, sejawat senior, dan sejawat sekalian yang kami hormati, sebelum pembicara pertama Dr. Heri Fajari membawakan lecture-nya, maka kami sampaikan sedikit bahwa precision medicine itu dalam 10 tahun terakhir ini secara ringkasnya telah menunjukkan bahwa kedepannya akan menjadi salah satu perhatian kita dalam rangka healthcare ini. Intinya perbedaannya adalah bagaimana kita menempatkan pemahaman genetik, environmental, serta lingkungan sebelum kita melakukan pemberian terapi maupun pencegahan pada penyakit-penyakit tertentu. Perbedaannya dulu adalah terapinya dianggap sebagai one fit for all, atau data-data empiris saja, yang sekarang mengharuskan pemeriksaan algoritma tertentu dari data-data termasuk molekuler. Untuk lebih jelasnya, kami undang pembicara pertama, Dr. Trinugroho Heri Fajari, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, Vinasim. Sahabat saya ini bertugas di Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Badung. Silakan Dr. Fajari, waktu 25 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih juga kepada senior saya, Dr. Andi Fakhrudin, yang sudah bersedia menjadi moderator. Baiklah, para guru besar, para ketua PBID beserta jajarannya, juga ketua PABDI beserta jajarannya, ketua ID cabang seluruh Indonesia, dan juga para senior dan sejawat sekalian. Saya izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah tampak. Jadi ini adalah judul saya, Systemic Treatment in Solid Tumors in the Era of Precision Medicine. Ini tidak ada yang perlu saya sampaikan untuk disclosure. Jadi sebelum kita mulai,
walaupun para sejawat sekalian sudah mengerti ada beberapa tipe onkologis, tapi saya ini hanya merefresh saja bahwa medical oncologist itu adalah biasanya dia pada umumnya di seluruh dunia ini berasal dari internis yang diberi pelajaran khusus untuk baik mulai dari staging, treating, sampai monitoring. Gitu. Sedangkan surgical oncologist itu biasanya bekerja dengan pisau. Gitu. Kalau radiation oncologist tentu saja dengan terapi atau radioterapi. Gitu. Dan satu lagi adalah pediatric oncologist. Dan lebih unik lagi pada pediatric oncologist karena dia menangani anak-anak dan dewasa muda, biasanya kalau penyakitnya itu relapse pada saat dia sudah usia 40 tahunan, dia akan kembali kepada pediatric oncologist. Nah, ini saya ambil dari batasan yang berlaku di Amerika. Tentu saja di beberapa negara ini akan berbeda. Tadi Dr. Andi sudah menyampaikan bahwa one size fits all itu memang dulu dipakai sebagai salah satu pendekatan untuk mengobati penyakit. Itu kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Gitu. Tapi konsep precision medicine ini itu kembali terkenal setelah Presiden Obama mengusulkan tentang hal ini. Gitu. Dan ternyata kalau kita baca dari beberapa literatur, onkologi itu justru yang pertama mengusulkan adanya precision therapy. Gitu. Walaupun di bagian-bagian lain seperti neurologi, imunologi, endokrin, gastro, kardio, dan sebagainya sudah juga mengarah ke sana. Oleh karena itu, karena kita pengen terapi yang presisi, maka diperlukan suatu marka molekuler, yaitu marka yang lebih bisa menggambarkan suatu diagnostik, prediktif, prognostik, dan sekaligus juga monitoring. Tapi adanya precision medicine ini juga menimbulkan hal baru, yaitu kita memerlukan alat-alat yang canggih, gitu. Dan ini tidak semua negara bisa, apalagi negara-negara limited resources, diantaranya negara kita yang tercinta ini. Gitu. Ini antara precision medicine dan personalized medicine ini sering overlap, gitu. Karena memang keduanya definisinya itu kurang lebih sama. Gitu. Jadi silahkan saja bilang precision medicine, nanti orang lain bilang personalized medicine. Kalau secara garis besar itu tentunya sama. Kita kembali ke kanker. Jadi kanker itu mempunyai ciri khusus. Gitu. Kalau di tahun 2000, dia ada 6 ciri khusus pada kanker yang merupakan hallmarks. Gitu ya. Nomor 1 adalah dia terus berproliferasi. Gitu. Tidak terkontrol. Kemudian dia bisa lari dari atau menghindar dari proses-proses yang menekan pertumbuhan. Gitu. Kemudian dia bisa melakukan invasi dan metastasis. Kemudian kalau dia berproliferasi, biasanya hasil proliferasinya ini, replikatifnya ini bersifat immortal. Kemudian dia menginduce angiogenesis. Jadi si tumor itu akan mengeluarkan VEGF, vascular endothelial growth factor, yang akan membentuk pembuluh darah baru khusus untuk si tumor tersebut. Dan dia juga resisten terhadap apoptosis. Dan semuanya ini berpengaruh kepada microenvironment daripada si kanker. Dan tentunya menguntungkan buat si kanker ini. Nah, 11 tahun kemudian, penulis yang sama mengajukan 10 hallmark dari kanker. Yaitu ditambah dengan adanya
pengaruh imun, gitu. Ya. Makanya nanti kita mengenal imunoterapi. Kemudian juga ditambahkan lagi bahwa pada tumor itu dia akan mempromot suatu inflamasi. Dan kita tidak akan terkena tumor karena kita memang punya tumor suppressor genes. Kecuali kita mempunyai genomic instability. Nah, atau gen kita termutasi. Dan satu lagi adalah gangguan metabolik, yaitu terutama metabolisme glukosa. Di sini terjadi aerobik glikolisis. Jadi kanker itu sebetulnya suatu penyakit yang sistemik, gitu. Walaupun masih dalam stadium dini. Dan ini kita perlu sampaikan kepada pasien-pasien kita, juga kepada primary health providers, bahwa kanker itu stadium dini, walaupun stadium dini, dia tetap bersifat sistemik. Jadi, jangan puas apabila si kanker primernya sudah diambil, kemudian dia tidak ada pengobatan lanjutan, gitu. Karena kalau kita lihat di gambar ini, semua sistem dari tubuh kita bisa terkena oleh kanker. Contohnya adalah neuroendocrine tumor misalnya. Dia bisa pengaruh ke pencernaan, bisa pengaruh ke respiratori, bisa ke kardiovaskuler, ke endokrin, dan sebagainya. Gitu. Jadi istilah sistemik ini ya, itu mengkonotasikan bahwa dia mempunyai efek yang bisa menyerang kepada seluruh sistem tubuh tanpa kecuali. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagi kita, terutama yang dokter-dokter yang menangani kanker. Gitu. Kenapa? Tantangannya itu untuk memberi suatu pengobatan yang baik, kita perlu pendalaman biologi. Kemudian kita harus mengikuti perkembangan di bidang scientific dan juga instrumentation, artinya laboratorium atau yang sejenisnya. Kemudian juga advances in technology, misalnya sekarang imaging sudah sangat-sangat baik gitu. CT scan aja sekarang sudah 512 slices gitu. Kemudian juga perlunya data dan clinical trial. Nah, kalau kita melihat gambar ini dari tahun 96 sampai 2016, itu kanker sudah redefine. Gitu. Jadi dia akan lebih detail lagi. Kalau di tahun 96, non-small cell lung cancer itu tidak dibagi-bagi berdasarkan molekulernya. Tapi 2006 sudah dibagi antara yang EGFR atau epithelial growth factor receptor positif dengan yang negatif. Di tahun 2016 lebih complicated lagi. Ada ALK, ada squamous, ada ROS, BRAF, dan juga dibagi antara yang ekspresi PD-L1 dan yang tidak mengekspresi PD-L1. Demikian juga breast cancer. Di era 96-an, kita hanya mengenal dua subtipe, yaitu hormon reseptor yang positif dan hormon reseptor yang negatif. Tapi bila di 2016, ini sudah ada beberapa tipe lagi, yaitu ada triple negatif breast cancer, hormon positif dibagi lagi yang HER2 negatif, HER2 positif, demikian juga yang hormon negatif, hormon positif, HER2 negatif. Demikian juga pada kanker-kanker yang lainnya, gitu. Sehingga ini memang mengharuskan kita mengikuti perkembangan, gitu. Dan memang terjadi perubahan-perubahan paradigma dalam pengobatannya. Nah, biomarker yang tadi disebutkan seperti ALK, ROS, MET, HER2, dan lain-lain, itu sangat berperan dalam onkologi. Baik mulai tidak terdeteksi kanker, misalnya kita kalau ada high risk, maka kita perlu memeriksa BRCA1 dan BRCA2
atau EGFR. Karena kita bisa tahu apakah kita mempunyai gen ini atau tidak. Kalau kita mempunyai gen ini yang termutasi, berarti kita lebih susceptible kepada kanker. Ini contohnya si Angelina Jolie yang melakukan preventif mastektomi dan oophorectomy gitu. Supaya dia tidak terkena kanker payudara dan ovarium seperti keluarganya gitu. Kemudian juga untuk diagnostik. Dan setelah dia diagnostik, dia bisa memprediksi untuk pemberian terapi, apakah hormon atau terapi target atau kemoterapi. Gitu. Dan juga kita bisa mengetahui farmakokinetik serta prognostik dan juga monitoring. Dan setelah pengobatan selesai, dengan marker biologi ini, kita bisa mengetahui deteksi dini ada tidaknya kekambuhan. Gitu. Dan testing-testing yang digunakan ini sudah sangat banyak. Dan saya pikir ini semua ada di Indonesia. Hanya saja tidak semua di-cover oleh BPJS. Mulai dari IHC, ya, in situ hybridization atau FISH atau SISH. Kemudian immunoassay, PCR jadi sangat terkenal setelah COVID gitu. Kemudian flow cytometry dan juga NGS. NGS juga sudah bisa dilakukan di pusat rumah sakit kanker di Darmais gitu. Dan semua ini tentu saja tidak ada testing yang sempurna. Semuanya mempunyai kekurangan-kekurangan sehingga satu dan yang lainnya saling melengkapi. Ini adalah beberapa biomarker yang sudah disepakati oleh BPOM-nya Amerika dan Eropa, yaitu FDA dan EMA, yaitu ALK, untuk pemberian misalnya ALK inhibitor seperti crizotinib, ceritinib, alectinib, lorlatinib, brigatinib. Ini semua untuk non-small cell lung cancer. Demikian juga androgen reseptor untuk prostat kanker, abiraterone, enzalutamide, apalutamide, dan sebagainya. Kemudian BCL2 untuk chronic myeloid leukemia, BCR ABL. Ini ada semua di BPJS nih. Imatinib ada, nilotinib ada. Kalau dasatinib, busotinib, dan bosutinib dan ponatinib ini tidak ada. Tapi obatnya sudah ada di Indonesia, ponatinib. Ini untuk CML. Kemudian femurafenib. Ini juga ada di Indonesia tapi tidak ada di BPJS. Kalau tamoxifen ini juga ada di BPJS, yang lainnya tidak ada. Kemudian HER2, ini semuanya sudah ada dan ini semua metode pemeriksaannya bisa dilakukan di Indonesia. Jadi sebetulnya negara kita nggak ketinggalan amat, tapi tentunya ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh si penderita. Demikian juga microsatellite instability atau deficient MMR atau PI3 kinase, NRAS, KRAS misalnya pada colorectal cancer, ROS1 pada NSCLC, FLT3 pada leukemia, EGFR pada NSCLC, SEKIT pada gastrointestinal tumor. Gitu, ya. Jadi penggunaannya kurang lebih demikian. Kalau kita punya suatu pasien kanker, misalnya colorectal cancer, untuk mendapat terapi yang baik, kita harus menggunakan biomarker. Tidak seperti zaman dulu, kita hanya memberikan kemoterapi, Volvox atau Volfiri untuk semua pasien. Tapi sekarang tidak. Kita harus cek lagi DNA-nya, urinnya, kemudian ada tissue analysis, dan lain-lain. Sehingga dari satu kelompok orang yang mempunyai diagnosa sama, bisa mendapat pengobatan yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Yang diharapkan itu semua mendapat efek yang baik, gitu. Ya. Jadi konsep one treatment fits all itu nampaknya sekarang tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena memang ada sebagian yang berefek, ada yang sebagian tidak berefek, bahkan sebagian lagi yang justru dia tidak mempunyai efek, tidak mempunyai benefit, tapi dia hanya mendapat efek samping gitu. Dan ini sangat merugikan bagi pasien.
Akhirnya digantilah seperti ini, yaitu dengan pemeriksaan biomarker. Sehingga semua pasien ini bisa mendapat terapi yang berbeda dan semuanya mempunyai efficacy. Nah, inilah yang disebut precision medicine. Gitu. Kalau kita lihat dengan adanya precision medicine ini dan juga adanya biomarker, untuk kanker payudara aja pada tahun 2006 itu paling banyak kemoterapi dan hormonal terapi. Tapi setelah ada biomarker yang baru, maka ada tambahan lagi, yaitu tentang anti-HER2, yaitu suatu monoklonal antibody, baik itu trastuzumab, pertuzumab, maupun TDM1. Dan sekarang ditambah lagi CDK4, gitu. CDK4/6 inhibitor. Jadi konsekuensinya dengan adanya precision medicine itu armamentarium pengobatan lebih bervariasi dan kita bisa memilih dan memilah kira-kira mana yang mempunyai benefit terhadap si pasien. Nah, kalau sudah kita bicara seperti itu, berarti kita berbicara tentang targeted therapy. Gitu. Jadi targeted therapy ini itu bisa merupakan suatu komplementari daripada systemic terapi yang tempo dulu, yaitu cytotoxic agent, atau bahkan dia bisa mengganti peranan cytotoxic agent. Gitu. Nah, sayangnya tidak semua targeted therapy ini berlaku untuk semua tumor. Masih banyak sekali tumor yang tidak ada targeted terapinya. Gitu. Ya. Jadi, kalau kita melihat seperti ini, kita perlu suatu multidisciplinary effort. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya targeted terapi, kan kita harus memilih dan memilah. Nah, itu berdasarkan genomik. Untuk genomik kita perlu bantuan ahli lain. Untuk diagnostik kita juga perlu bantuan ahli onkologi lain. Apabila kita memerlukan radioterapi, juga kita memerlukan radiation oncologist. Kemudian kita perlu perawat, kita perlu fisioterapis, kemudian tim paliatif, dan lain-lainnya. Sehingga memang yang namanya multidisciplinary team approach itu saat ini tidak mungkin dihindarkan. Gitu. Jadi rada aneh apabila ada satu dokter mulai dari diagnosa, operasi, pengobatan, kemudian monitoring dilakukan sendirian. Gitu. Ya. Kita tahu bahwa ilmu Tuhan itu terlalu luas untuk dikuasai oleh seorang dokter. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mulai melakukan multidisciplinary team. Gitu. Ya. Targeted terapi juga mempunyai side effect. Gitu. Kita kenal dua targeted terapi, small molecule, yaitu TKI atau multi-TKI, kemudian monoklonal antibody. Walaupun dia katanya less toxic, tapi kadang-kadang efek sampingnya justru lebih berat pada pasien-pasien yang tertentu. Gitu. Ya. Apalagi kalau dia punya comorbid. Tapi yang paling sering adalah diare dan problem pada liver. Di samping kulit, hand and foot syndrome, blood clotting, wound healing, kadang-kadang juga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan juga gastrointestinal perforation. Gitu. Jadi, kalau kita lihat, ya, memang si targeted terapi ini itu bisa ada yang berhasil, ada yang tidak. Contoh pada pancreatic cancer. Ini salah satu kanker yang tidak pernah bisa berhasil dengan baik dengan obat apapun. Sebaliknya, pada gastrointestinal tumor, itu dengan imatinib, dia responsnya juga sangat baik. Sayangnya, untuk beberapa targeted terapi ini, dia belum punya predictive biomarker. Jadi kita nggak tahu nih siapa orang yang kira-kira mendapat benefit atau yang tidak mendapat benefit dengan targeted terapi. Mengapa demikian? Karena tumor itu sangat heterogenis. Ya. Heterogeneity ini bisa spasial atau temporal. Dan
heterogenitas inilah juga yang menyebabkan kenapa dia resisten terhadap targeted terapi. Gitu. Sekarang kita untuk mencegah hal itu, kita harus menggunakan omic profiling, baik itu genomik, proteomik, metabolomic, dan mikrobiomik. Walaupun kita sekarang itu melihat pasien sebagai seorang yang utuh, manusia yang utuh, ke depan mungkin kita akan melihat manusia ini sebagai susunan dari molekular, sehingga kita bisa mendeteksi dini, stratifikasi rasio terapi yang baik, identifikasi, dan lain-lain. Nah, kalau ditanya apakah kita memerlukan terapi yang individual, iya, jelas kita memerlukan terapi individual. Karena tidak semua obat bekerja dengan baik untuk pasien. Bahkan kadang-kadang ada yang membahayakan. Kita juga perlu mengetahui siapa yang kira-kira mendapat keuntungan dan tidak mendapat. Jangan lagi menggunakan trial dan error terapi pada saat ini, gitu ya. Nah, kemudian itu memang kanker sekarang ini ya, itu sebagian besar pasien kita datang dalam stadium lanjut, dan ini menyebabkan high cost dan outcome yang tidak baik. Sedangkan kita tahu bahwa BPJS itu sangat terbatas. Nah, makanya kita harus mendeteksi sebelum kanker itu menjadi problem, bukan setelah dia menjadi penyakit. Gitu, ya. Nah, inilah faktor-faktor yang memaksa kita untuk menjalankan multidisciplinary team. Nomor satu adalah rapid technology changes dalam hal laboratorium, imaging, radio onkologis, dan lain-lain. Juga perkembangan di dalam teknik pembedahan yang sudah sangat maju, kemudian patient safety yang kita akan berurusan dengan hukum nantinya, kemudian drug efficacy, patient demand, dan preventive medicine. Nah, yang perlu lagi adalah komorbiditas dalam kanker. Gitu. Ini sangat-sangat penting. Gitu. Kenapa? Karena sebagian pasien kanker, 60-70% itu pasti ada komorbid. Gitu. Dan kadang-kadang ini adalah underdiagnosed. Gitu. Makanya di mengelola kanker. Gitu. Kenapa? Karena komorbid ini bisa menurunkan kualitas hidup, bisa juga merubah respons terhadap pengobatan, gitu. Jadi memang pokoknya yang namanya multidisciplinary team itu sudah selayaknya dilakukan di seluruh bagian di Indonesia ini, gitu. Dan ini adalah yang tersering, baik itu dari kardiak, depresi, artritis, diabetes, dislipidemi, hepatitis, hipotiroid ini jarang sekali ada yang menduga atau mendeteksi awal, mengantisipasi. Dan ini juga apabila kita menggunakan imunoterapi sering terjadi hipotiroidism, hipertensi, lung disease, obesity, osteoporosis. Kita tahu bahwa di Indonesia banyak sekali TBC. Suatu saat kalau dia misalnya TBC-nya belum bermanifest, kita kasih obat kanker, kemudian imunnya menurun, TBC-nya bisa flare, gitu. Dan dengan hallmark of cancer ini, kita sekarang kurang lebih mengetahui target terapinya tuh apa, gitu. Ya. Jadi komentar saya adalah kalau zaman dulu early stage cancer itu stadium 1-2 itu peranan surgery memang besar. Ya, kalau makin advance, peranan surgery makin kecil. Yang berperan adalah justru systemic chemoterapi. Sedangkan radioterapi terus berperan baik di early stage maupun di advanced stage. Dan conventional biomarker ini juga sama. Nah, kalau sekarang peranan surgery itu sekarang sudah mengecil untuk early stage. Contoh untuk kanker payudara stadium 2 gitu.
T2N1 atau T3N0 sekarang sangat dianjurkan untuk neoadjuvan, gitu. Bukan semata-mata untuk tujuannya breast conserving treatment, tapi juga untuk melihat pathological complete response atau tidak. Apabila dia mencapai pathological complete response dengan neoadjuvan, maka itu berkorelasi dengan pemanjangan overall survival dan disease-free survival. Sehingga peranan surgery nanti ke depannya, menurut saya, gitu ya, ini akan berkurang pada stadium awal. Tapi justru targeted terapi, imunoterapi dengan atau tanpa kemo yang lebih banyak berperan mulai dari early stage sampai advanced stage. Sedangkan kalau untuk radioterapi dan molecular markers, kalau tadinya conventional biomarkers, sekarang adalah molecular biomarkers. Gitu. Ya. Nah, tapi jangan lupa tetap usia, komorbiditas, dan kesehatan secara keseluruhan itu memang harus diperhatikan. Demikian Dr. Andi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.